Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pimpinan Wakil Muhammadiyah dan Aisyah Masjid Saidah, yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap pengurus Takmir Masjid Saidah, yang kami hormati pula ibu-ibu pengajian wanita Masjid Saidah serta jamaah Masjid Gunung Saidah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman wal Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini 4 Januari 2026, 4 hari telah berlalu, tahun 2025 meninggalkan kita dengan segala cerita kehidupan dunia, ada suka, tara, canda, tawa, dan lain sebagainya. Maka mari kita senantiasa mengawali kehidupan kita dengan kebahagiaan, ketenangan, dengan spirit satu, ridha Allah, ridha Allah. Dua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin dan anbiya ba'da, untuk para nabi, pribadi yang mulia, pribadi yang agung, manusia sempurna. Semoga keluarga besar kita, keluarga jemaah kita, suami kita, istri kita, anak-anak, cucu, kuliah kita telah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehat semuanya, bahagia semuanya, bahagia bahagia Bu ya. Baik, sehat wis, bahagia wis. Bapak Ibu hidup, Bapak hidup semua ya, hidup seseorang ini penting supaya kita paham diri, supaya kita tahu diri, sadar diri dan sadar posisi bahwasanya kenikmatan yang selama ini kita sering abaikan, yang sering kita lupakan, itu adalah nikmat kehidupan. Bisa bangun pagi, bisa menyiapkan keperluan rumah tangga kita, bisa bertemu dengan suami tercinta, bisa bertemu dengan istri tercinta, bisa bertemu dengan anak-anak tercinta. Itu kenikmatan Bapak Ibu, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Nah itu moncat masjid, no, you know moncat masjid? Yeah. Wes ulung bumi ngejar dunia ngalor ngidul ngetan kulon, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, batin pulang meriah, operasi ringan untuk keluarga. Ini kehidupan Bapak Ibu. Maka perlu kita bersyukuri nikmat kehidupan. Maka bersyukur itu menjadi satu kunci yang perlu dipahami sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting. Bersyukur bisa senantiasa berkumpul dengan keluarga, itu nikmat. Ada keluarga inti, ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis. Yang berkumpul pada masjid ini itu adalah ikatan batin dan keluarga yang disatukan oleh Allah dalam satu ikatan ideologis. Kulon jenengan sedaya iki putu ibadah. Nggih.
saudara Ustaz, tapi kita lebih dari saudara. Ustaz, saya sama yang ini memang tidak senasab Ustaz, tapi kita lebih daripada senasib. Satu tujuan ridho Allah. Masya Allah. Ini kan keluarga besar. Dan saya tadi ngobrol sama Pak Ketua Ranting. Ini masjid-masjid luar biasa. Satu-satunya di Indonesia yang saya ketahui itu yang memiliki ranting. Masya Allah. Tapi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, menanti-nanti Lamongan, the city of Muhammadiyah. Lamongan itu satu desa, itu satu ranting, itu awal usahanya TK, BNI, Sanawiyah, Aliyah. Satu desa, satu ada yang dua. Tapi di Surabaya, Karampilan, Masjid Gunung Sari, masjid itu punya pimpinan ranting Muhammadiyah, masjid ini punya pimpinan ranting Aisyah. Kenapa? Karena ada kekhususan yang dihimpun, yang disatukan dalam bingkai ideologi Muhammadiyah. Maka bersyukur nikmat-nikmat dan keuangan waktu bisa berkumpul dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang baik. Karena pada pagi hari ini saya lihat wajah-wajah ahli surga. Orang-orang semangat. Bagi orang ini semangat ini malaikat ini delok kabehnya. Pada pagi hari ini di rumah Allah ini saya melihat wajah-wajah ahli surga. Langsung catat. Kita nyatakan di atas. Nah, salah satu bersyukurnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menyebabkan kadang-kadang kalau sudah imam cuma bisa mengerti apakah bersyukur sebelum dia mencoba memberikan bagaimana kehidupan hari ini dengan kehidupan saudara-saudara yang luar. namun untuk mengamati saat coba berbina pun bisa sebagai kaya hari ini sebenarnya hasil dari 3 berita apa saja yang telah mematikan yang memiliki triple tester di Sumatera itu. Lumpurnya, tanahnya, penduduknya itu seukuran seperti orang-orang dewasa. Pukulan pertama adalah rusak ekologis di hulu daerah aliran sungai atau dari seperti dalam bentuk selama Di mana yang itu? berjejer dengan laporan soal yang muncul dengan tindakan sungai ekstrim. Namun tak aktif apa dari pusat yang terjadi tersebut. Ini pada kesempatan hari ini kita bersyukur. Surabaya secara demografi itu jauh dari bencana alam katastrofik tinggi. Betul apa ya? Iya. Tadi saya ngobrol sama Pak RW. Mohon maaf tadi lupa saya sapa. Yang terhormat Ketua RW 6 Masjid Gunung Sari. Saya dari lupa Pak RW. Mohon izin. Tadi saya ngobrol sama beliau. Beliau bilang, nyampaikan RW 6 Masjid Gunung Sari itu pernah masuk nominasi 8 besar sekolah terus jadi kampung berbasis iklim. Betul Pak ya? Itu Masya Allah. Itu senada ya, dengan spiritnya Muhammadiyah yang berupaya untuk memberikan apa? Memberikan layanan yang terbaiknya terhadap alam Bapak. Ini penting. Ini Masya Allah. Maka kalau kita bersyukur di Surabaya untuk bencana ini gak putih beliung banjir. Gunung Sari sakit atau banjir lagi, benar-benar banjir. Rok itu Surabaya utara, tapi Surabaya alhamdulillah. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yaitu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya. Ini saya mau izin, saya ngisi kajian lombok terus ini gak betah. Saya mau jadi berdiri boleh? Nah, katanya bapak-bapak itu laki-laki berdiri. Mau di sini? Ini panjang kan? Oh ya, bebas. Oke, soalnya narasumber aktif jalan.
Jadi itu jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, judulnya kajian sinergi ini bagi anak-anak muda ini ngeri. Oh, kajian Quran suka neraka. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya sama Bapak sekalian, Pak, 100 tahun yang akan datang itu tahun berapa? Kalau hari ini itu adalah 2026 atau 2026, berarti 2126 masih hidup? Masih hidup? Insya Allah. Untuk itu Pak ya? Bismillah. Gak ada yang tahu. Kematian itu adalah sebuah misteri. 3 misteri kematian. Kapan, di mana, dengan siapa? Gak ada yang tahu. Betul? Masya Allah. Ustaz saya ngaji mau sinau 100 tahun yang akan datang masih hidup. Mas, tangan saya. Valen, pertanyaan itu dua ya. Kamu kan dia 7 ya. Ustaz Valen, mohon maaf, bapaknya namanya siapa? Pak Stefan. Bapaknya Stefan namanya siapa? Nah, tahu ada di situ Pak. Tanya bapaknya Pak. Oh, itu saudaranya. Saudaranya. Bapaknya. Lu itu kan gini kan? Mas Jenuh. Mas Vilen ya, Mas Vilen bapaknya Mas Stefan. Stefan, Mas Stefan bapaknya dengan siapa namanya? Ferdinand. Itu lucu. Vilen, Stefan, Ferdinand. Vilen bin Stefan, Stefan bin Ferdinand. Bapaknya Ferdinand siapa? Zahir. Berapa generasi ya? 1, 2, 4, 5. Betul ya? Bapaknya Zahir siapa? Pak, ini baru 5 generasi. Sampai tahu bahasa Zahir? Tidak pernah lihat wajahnya. Pernah dengar namanya? Tidak pernah. Anak sendiri, satu darah, satu nasab. Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Loh, 100 tahun yang akan datang, siapa kita Pak? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal. Kalau bukan amal soleh, betul Pak. Kita sudah menjadi tumpukan di dalam kubur yang ditumpuk dengan jenazah, mayat tulang belulang ya Pak. 100 tahun yang akan datang. Sing tua-tua ini besok ke surga, repotin. Karena tidak ada di surga orang-orang sepuh, betul Pak? Ini 100 tahun. Masjid Gunung Sari Indah, 100 tahun yang akan datang. Oh, ini harus dipikir Pak. Generasi hebat itu adalah generasi yang memikirkan tidak dirinya hari ini. Sebagaimana bumi benar berkata, aku bumi bukan warisan dirimu, tapi aku bumi adalah warisan untuk anak cucumu. Kalau kita ngomong tentang ekologi mitigasi alam, daharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah daripada keserakahan manusia. Masya Allah, 100 tahun yang akan datang. Masjid Gunung Sari Indah ini Pak, kalau pengen dikenang, pengen diabadikan, bikin momentum yang luar biasa. Desain Masjid Gunung Sari Indah 100 tahun yang akan datang, baru dikenang Pak. Kalau kita manusia ini hidupnya biasa-biasa saja, nggak akan dikenang, dilupakan Pak. Wes, nek 100 tahun kalian tak kurang lagi. Nah, bentar. 20 tahun yang akan datang, tahun berapa Pak? 2046. Ini tak kurangi 19 tahun berarti 2045. Betul ya? 2045 itu Indonesia memiliki visi. Ini kampanye yang selalu saya sampaikan melalui komunitas yang saya kelola, namanya MASBI, Motivation Spiritual Building.
Saya selalu mengampanyekan ini, selalu saya sampaikan ini. Pada tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Indonesia berusia 100 tahun. Yang mana hari ini Mas Filan usianya berapa? 19. Saya doakan besok jadi Presiden Republik Indonesia. Ini orang baik kok, majelis baik kok, malaikat turun, maka doa itu harus diucapkan dengan kebaikan. Dan saya tahu kan, wong ada orang itu ijazah gak jelas jadi presiden. Katanya, ya, katanya, ini katanya. Tapi insya Allah kasih, ya, kasih. Bahaya ini. Ya, itu penting. 2045 kita harus mendesain generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang memiliki visi untuk menegakkan negara kita menjadi negara yang luar biasa tangguh, menjadi negara yang sebagaimana kita cantumkan dalam doa kita untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini penting Bapak Ibu. Cuma masalahnya ini mohon izin. Ini saya minta musik, mohon izin saya musik. Sebentar saja. Hari ini generasi kita itu dihadapkan pada sebuah tantangan zaman yang luar biasa. Hari ini anak-anak kita itu dihajar oleh kehidupan hedonisme, ya, ateisme. Oh, itu masih ada, akan berkurang, justru bertambah. Coba Bapak Ibu ada berkata lagu ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Coba, pernah ada? Ada yang pernah mendengar lagu ini? Atau anak-anaknya atau cucu-cucunya pernah mendengar lagu ini tidak? Coba jenengan pahami liriknya. Saya stop. Liriknya gimana? Ini kalau saya terus, liriknya itu mengarah-mengarah. Ini penting. Boleh, saya mulai lagi. Nah, tak boleh lagi. Ini penting. Sekarang, jenengan adalah generasi penuh peradaban, wanita-wanita luar biasa. Maka setiap kajian seperti ini, itu ketika pulang, ketika selesai, harus membawa misi, membentukkan the golden generation, generasi emas. Tapi harus tahu bagaimana khasiatnya, syarat-syarat di luar sana untuk merusak generasi kita. Salah satunya melihat semacam ini. Masya Allah. Ini anak SD, anak SMP, anak SMA, ini Kenapa Bu? Kenapa Bu? Masya Allah. Loh, iya ini anak-anak SD ketika saya ngisi tentang motivasi belajar. Oh, ini buahnya begini-gini. Gitu, saking jajaku, ku mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Anak-anak itu menirukan, lalu memvisualisasikan, membayangkan. Masya Allah. Kamu di Jakarta ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak, betul? Itu cel-cel, cel-cel. Ibunya itu lagi potong-potong karena Masya Allah, potongan yang jadi turun. Anak kelas 6 SD hamil. Anak kelas 6 SD dibunuh, dicekik oleh anak kelas SMA. Mohon izin, dililit pakai kabel data. Setelah meninggal baru diudah paksa. Karena tontonan yang jadi pun tuntunan. Ini kita harus waspada, harus waspada. Karena perilaku-perilaku ini menjadi penentu kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Anak-anak selalu saja gini, putar lagu ini, ada yang putar begini. Jangan anak-anak kita mendengar lagu seperti ini. Ini Masya Allah.
ingin diriku dapat melihat agar aku berharga bisa berharga dulu saja Kuncinya, itulah kuncinya. Ini penting loh. Ini saya sampaikan di awal sebagai mindset, brainstorm kepada kita semuanya. Ya, bahwasanya generasi muda Islam itu harus tetap dirangkul, harus tetap dikondisikan. Karena itu kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang bunda, kita sebagai seorang nenek, kita sebagai seorang kakek yang selalu berupaya berusaha maju di sosok pertama, mengagumi sosok. Tapi kita lupa anak-anak kita, tapi kita lalai terhadap generasi kita, cucu kita, anak kita di rumah bagaimana, di sekolahnya bagaimana, itu penting. Dan ini saya sebagai ayah, sebagai orang tua juga takut bahwa penting, benteng. Anak saya sekarang mulai kemarin pakai LDKM, pakai dasar kepemimpinan mahasiswa. Saya bilang kedua hari ini nama kasar. Nama kamu, Doni. Nama apa? Nama IPN. Kamu sedih kurus lah. Iya, bendahara PKI Kota Surabaya. Perempuan. Saya tadi sama ketemu sama bendahara pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Terus saya ikut anakku. Siapa sih? Loh kenapa? Memiliki visi yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kita tahu hidup itu sangat ini loh Bapak Ibu. Hakikat kita sebagai seorang manusia itu harus paham. Setiap jenengan itu mendambakan sebuah kematian yang mulia. Husnul khotimah. Saya doakan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan belum bisa hadir karena ada urusan ini ketika nanti dibunuh oleh Allah jangan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan langkah-langkah kita Bapak Ibu. Coba jangan lihat Bapak Ibu, mohon izin. Coba jangan cek. Bapak Ibu minta tolong kerjasamanya, bisa. Coba kita sekarang ambil nafas. Lihat kanan. Sambung. Kembali ke depan. Ambil nafas. Lihat kiri. Siapa saudara-saudara kita yang tidak ada di kanan kiri kita? Ada yang selalu kadang-kadang mendampingi kita, berjuang bersama kita, mendampingi kita, mengingatkan kita, mensupport kita. Coba jangan cek tangga kanan kiri depan belakang kita. Tujuan akhir itu pasti ada. Makanya kadang-kadang hidup itu sekali, betul ya Bu? Salah. Hidup itu bukan sekali. Hidup itu setiap saat sampai hari ini. Kalau ada yang ngomong hidup itu sekali, salah. Yang mati itu sekali, baru hidup lagi. Betul apa betul? Belum mungkin. Selalu saya sampaikan di majelis malam. Dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang pendek sekali, surat ke-103. Demi masa, demi waktu. Betul. Lalu itu seolah-olah kalimat terjemahannya sedikit. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terjemahannya sedikit. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan senantiasa mengamalkan amal soleh. Kalau kita mau terjemahkan lebih dalam, demi masa, demi waktu, demi tahun 2025 yang 5 hari telah berlalu, demi masa, demi waktu yang pada tahun 2025 terdiri dari 365 hari, demi masa, demi waktu yang ketika tahun 2025, tahun 2026, demi masa, demi waktu yang setiap tahun terdiri dari 12
detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama, waktu yang sama. Betul? Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang sama. Betul Bapak Ibu? Sama semua. Dan semua pasti akan mengalami yang namanya tujuan akhir. Tujuan akhir itu pasti. Kadang-kadang itu ya Allah lagi bangun pagi kurang malam, kurang malam bangun pagi lagi. Terus diceluk, muter. Membosankan ketika hidup kita seperti robot. Begitu penting. Tapi tidak bagi pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tahu dan paham. Manusia yang hidup di dunia ini melewati in the same second, in the same minute, in the same hour, in the same day, in the same week, in the same month, in the same year. Di detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang sama. Tetapi kenapa? Ketika pada titik tertentu ada golongan ulaika humul muflihun wa ulaika humul khasirun. Dua golongan secara otomatis akan menggolongkan dirinya menjadi di antara dua golongan tersebut, dan itu di dunia yang sementara, dan itu di dunia yang fana, ahli surga maupun ahli neraka. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Semua dibantu. Sikili manusia surga di angkat tangan ini. Luar biasa. Sikili manusia saiki. Ini pilihan Bapak Ibu. Opsional. Wes dikasih ero. Kalau dalam dunia pendidikan itu kisi-kisinya itu sudah ada. Saya dari ngobrol sama Pak RT. Indikatornya apa? Sekolahnya ini, dapat kamu ini. Oh, ada komunikasi, ada wawasan, sama dengan dunia. Sama dengan dunia. Ahli surga, musuh ahli neraka. Ini masuk mana? Itu terjadi sekarang. Dunia yang kita tinggali hari ini, dunia yang kita tempati hari ini, itu real. Maka saya minta waktunya 5 menit. Bapak Ibu, minta waktunya 5 menit. Semuanya juga nggak usah ngobrol lagi, nggak usah ngobrol depan belakang. HP-nya taruh, buku taruh, pulpen taruh, HP taruh dulu. Keluarkan pelan-pelan. Nanti saya akan memutarkan sebuah musik. Jenengan tutup mata, lalu pahami, nikmati saja. Ambil nafas. Keluarkan lagi. Dari depan, jangan dari belakang, mematikan. Itu menginginkan pejamkan mata. 1, 2, 3. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di masjid, di rumahku ya Allah. Tidak terasa anak-anak kami telah tumbuh dewasa, cucu kami juga semakin dewasa. Ya Allah, saya dengan suamiku tidak sekuat. Fisiknya sudah lemah, jalan pun sering tertatih-tatih. Ya Allah, maafkan kami, ampuni saya sebagai seorang istri belum mampu melayani suami dengan maksimal. Bapak-bapak, lihat istri jangan, bayangkan istri jangan yang berjuang untuk anak-anaknya, yang berjuang untuk anak-anak kita. Anak-anak kita sudah dewasa, besar, tapi kaki kita akan berat untuk melangkah. Fisik kita terbatas oleh kesehatan. Ya Allah, ya Allah,
di rumah ini ya Allah. Kami menentukan hati kami yang coba, tuntut jiwa kami. Ya Muqallibal Qulub Sabbir qalbi. Wahai siapa yang akan bola balikan hati, cobalah hati kami kepada kemuliaan-Mu, cobalah hati kami kepada kebenaran-Mu, cobalah hati kami kepada ridho-Mu. Lembutkanlah hati kami sebagai seorang istri, lembutkanlah hati kami sebagai seorang suami, lembutkanlah kami sebagai seorang ayah, lembutkanlah hati kami sebagai seorang ibu. Ya Allah, tuntunlah jiwa kami, ampunilah dosa-dosa kami, kehilangan kami, ucapan kami, tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, golongan kami dari golongan ahli surga, masukkanlah kami ke dalam surga, kumpulkanlah kami bersama suami kami, bersama anak-anak kami, bersama cucu-cucunya kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam kehidupan di dunia yang mana ini untuk senantiasa taat dan taat. Mudahkan kami, ringankan kami di dalam melaksanakan semua perintah-perintah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan petunjuk, jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalan yang penuh dengan kemuliaan, bersama suami kami, bersama istri kami, bersama anak-anak dan cucu kami. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang baik untuk istri kami. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang baik untuk anak-anak kami, istri yang baik untuk suami kami. Ya Allah, jadikanlah kami imam yang baik untuk keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Inna Allah ghafurur rahim. Ya Allah, hanya kepada Allah dan hanya kepada kami dengarkanlah doa, kabulkanlah doa, berikanlah kami kesempatan untuk pribadi-pribadi yang baik, berikan kami kesempatan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang senantiasa
jenengan Nabi kula, Nabi kita pribadi yang masuk dijamin oleh Allah masuk surga dalam 1 kali 24 jam sehari semalam itu minimal 70 sampai 100 kali istighfar. Mari kita istighfar dalam hati kita masing-masing agar dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dimasukkan ke surga Allah. Segala kita diampuni dan kita dituntun keluarga kita diberikan kemudahan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi hal astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada ibu atau bapak-bapak yang sedang menyampaikan pertanyaan 1, 2, 3, saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Ustaz, saya ada tanya satu aja. Apakah penghuni surga masih bisa mengingat orang terdekat mereka yang berada di neraka? Itu aja. Terima kasih. Ada satu nama seorang wanita, namanya saya lupa. Ketika nama itu disebut, maka seluruh penduduk neraka itu semakin menangis menjadi-jadi. Namanya disebut. Wanita ini itu menjadi penghuni neraka yang dikeluarkan terakhir kali. Setelah itu tidak ada orang dimasukkan ke neraka lagi, yang di dalam situ abadan, dan dia menjadi penghuni surga yang masuk terakhir kali. Saya lupa namanya. Artinya akan senantiasa dikenal, akan muncul. Makanya ketika ada seorang namanya Rasulullah berkata, Nabi nasihat kita, sungguh nanti akan ada orang yang baru muflis. Kamu tahu orang-orang muflis itu seperti apa? Yang usahanya bangkrut, yang anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang soleh, rumahnya habis. Enggak. Orang muflis, orang rugi itu adalah orang-orang
orang yang ketika masuk surga, ia membawa sholatnya, ia membawa sedekahnya, ia membawa puasa-puasanya, tapi ia mencaci, maki, menghadir, mengintimidasi, suka mengilok-ilokkan, nopo mengilok-ilokkan, lawi turah kepada simpulan dan simpulan, maka simpulan ini akan mengambil kebaikannya. Nek kebaikannya si fulan ini yang tadi bawa sholatnya, zakatnya, sedekahnya habis, maka keburukannya, maka kesalahannya, maka dosa-dosanya si fulan akan ditimpahkan kepada si fulan. Artinya akan senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Makin surga itu nanti ada khusus jamaah masjid Salimah. Nanti ketua rombongan Pak Ketua. Maka bagi kita diselamatkan dari sinar neraka. Mungkin ada lagi Ibu atau Bapak? Pak Ludi. Itu ada Pak Ludi satu. Terima kasih Dan. Apakah Satu Bapak-bapak, nanti satu lagi Ibu Putri. terima kasih untuk yang diberikan. Yang saya tanyakan, apa orang yang rajin ibadah itu dijamin masuk surga? Terima kasih. Apakah orang yang rajin beribadah itu dijamin masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Ya tahu, karena nanti ada orang-orang yang berkata, ya Allah, aku lihat tubuhmu ya Allah, penuh dengan sayatan dan darah mengucur dari tubuhmu ya Allah, aku berjuang di jalanmu. Enggak, kamu ingin dipuji, ingin orang yang berjuang di jalan. Ya Allah, sampai pisani ya Allah, badoku sampai ireng kabeh ya Allah. Nah, sholat ini bukan untuk aku, karena kamu ingin dipuji menjadi ahli ibadah. Ya Allah, aku senantiasa berpuasa ya Allah. Enggak, kamu puasamu bukan untukku, kamu puasa hanya kamu ingin disebut sebagai ahli puasa. Makanya kita harus senantiasa membersihkan hati kita, mukhlishina lahu-d-din. Harus ikhlas oleh dalam beribadah. Jangan semerah yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ibnu Muljam, jangan semerah Ibnu Muljam itu sendiri. Masya Allah, ahli ibadah, penghafal Quran. Masya Allah. Ketika Amr bin As itu jadi gubernur di Mesir, Rasulullah Umar bin Khattab itu mengutus ini Ibnu Muljam pergi ke Mesir untuk menjadi penyiar Al-Quran di sana. Tapi ketika terjadi pergolakan, apa namanya pergolakannya, yang pikiran logika itu tak sila, itu Ibnu Muljam itu membunuh Ali bin Abi Thalib itu dengan pedang yang diberi racun. Dan ketika menghujat, membunuh, hendak menghabisi Ali bin Abi Thalib itu mengeluarkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang riak. Jangan sampai kita merasa paling suci dengan jubah-jubah kita yang besar, dengan baju koko kita yang bersih, dengan dua topik di atas kepala kita. Jangan merasa kita ikhlas dan ahli surga. Karena setan itu, setan itu halus seperti itu. Modusnya itu banyak. Maka senantiasa takut kepada Allah. Betul dibagi, hati-hati. Maka jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul Pak? Salah lagi? Wasiat janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, nampaknya kami mendapatkan yang Mas katakan, Ustaz sampaikan. Pertanyaannya, kami ini sudah kata nenek. Sementara generasi sekarang itu kan ditanggung jawab dari orang tuanya masing-masing. Tidak jarang apa yang kami inginkan, apa yang
bagaimana cara kita sebagai nenek atau kakek untuk memotivasi anak dan cucu supaya mereka betul-betul garis lurus sesuai dengan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini repot aku ya, mama muda, papa muda. Kan nggak begitu. Makanya harus berimbang loh itu antara kehidupan di rumah nenek dengan kehidupan di rumah ayah ibunya. Kemarin itu istri saya itu lebih mertua ini. Apa yang menjadi aturan di rumahmu menjadi aturan di rumahku. Selama itu kebaikan. Makanya fondasi yang harus kita pelihara, yang harus kita rawat, yang harus senantiasa kita tanamkan. Fondasi yang pertama yang harus tegak lurus juga tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau menduakan Allah, janganlah kau menyekutukan Allah. Kenalkan anak-anak kita, kenalkan generasi kita, kenalkan putra putri kita kepada rohnya. Tanamkan itu, pahamkan mereka tentang itu. Ketika nenek senantiasa tegak lurus, ketika ayahnya, ibunya, mama muda, bapak muda itu tegak lurus tentang agamanya, insya Allah akan beroleh. Ini yang paling muda ini Mas pakai baju putih. Siapa namanya ini? Mas Adi dulu. Yang PS nama main kopi yang lalu ini. Ini maksudnya. Lu ini kan frekuensi. Anak-anak kita itu memang harus dipaksa. Mereka akan terpaksa. Lalu mereka telah banget. Oke. Saya setuju. Mas Adilio. Mas Adilio masih ingat dulu waktu kecil langsung bisa jalan, lari atau ngorosesi. Ya kan? Dulu kan waktu kita punya anak bayi itu diajari jalan sama bawa tembu. Anak-anak itu yang usianya 2 tahun yang belum bisa jalan, 1 tahun setengah lebih suka digendong atau dituntun? Digendong. Tapi karena cinta kita, karena kita sayang kita, karena kita tahu sebabnya nek terus-terusan digendong, akhirnya besok lagi sok-sok semper. Betul begitu? Maka anak kita ajari jalan, bisa jalan, jalan, betul. Jatuh, dinaikkan lagi enggak? Jatuh lagi kan sayang, sayang, gitu mungkin. Suwen kan itu enggak oke. Enggak kan Bu? Karena kita tahu dan itu sakit bagi mereka. Anak-anak kita itu senangannya digendong kok. Lu jalan itu enggak enak, tapi mereka dipaksa, lalu mereka terpaksa menjadi terbiasa. Tidak hanya jalan, tapi sampai lari. Matur Bunda. Jadi aku juga tegas. Saya kadang-kadang sekarang itu dulu anak-anak itu anak saya aja soal rumah itu kan dulu HP itu udah. Real. Oke. Setan dia pengen gimana? Kata Ibu. Sudah ya Bu ya? Kami mohon Ustaz untuk menutup tausiah pada saat ini dengan doa. Subhanallah.